Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Tupai dan semut hitam. Alkisah di sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luas. Di samping sawah tersebut ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut ia menanam pohon rambutan, sirsak, dan mangga. Hatinya senang melihat pohonnya akan panen. Sambil menghitung berapa banyak buah yang akan menghasilkan keuntungan. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lain. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya, bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah petani tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukan untuk mengusir tupai. Jadi, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam yang berbaris itu langsung pergi dari pohon tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh tupai. Karena kekompakannya, semut hitam dan jumlahnya yang banyak, maka tupai tak berani dengan semut hitam. Petani tersebut lalu penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tak akan ada yang bisa menangkap tupai. Tupai adalah binatang yang sangat pandai meloncat. Karena kepandaiannya, banyak petani yang merugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan melihat semut yang berbaris. Petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tak ada orang yang sempurna dalam dunia ini. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Hercules dan pembawa gerobak. Seorang petani sedang mengemudikan gerobaknya di pinggir jalan yang berlumpur setelah hujan deras. Saat itu, kuda-kudanya mengalami kesulitan untuk menyeret gerobak yang penuh dengan muatan. Dan lumpur tersebut ternyata sangat dalam, dan akhirnya gerobak itu berhenti secara tiba-tiba karena salah satu rodanya terperosok ke dalam lumpur. Petani itu kemudian turun dari tempat duduknya dan berdiri di samping gerobak itu sambil memandang gerobaknya. Tetapi tidak ada upaya dan usaha yang dilakukan oleh petani karena lumpur tersebut sangat dalam dan susah untuk mengeluarkan rodanya. Dia hanya mengutuk dirinya sendiri akan nasib malang yang menimpanya. Lalu dia berteriak-teriak memanggil Hercules dengan suara yang keras untuk datang agar membantu dan menolongnya. Saat itulah Hercules muncul dan berkata, "Letakkan pundakmu di roda itu dan perintahkan kudamu untuk menariknya. Apakah kamu pikir kamu akan dapat memindahkan gerobak itu hanya dengan memandangnya dan mencernanya? Saya tidak akan menolongmu kecuali kamu melakukan usaha untuk menolong dirimu sendiri." Dan ketika petani itu menaruh pundaknya pada roda itu dan memerintahkan kudanya untuk menariknya, gerobak itu bergerak dengan sangat cepat dan akhirnya bisa keluar dari lumpur yang dalam tersebut
dan dengan segera petani itu kembali mengendarai gerobaknya dengan hati yang senang karena mendapatkan satu pelajaran, bahwa segala sesuatu harus diperbuat dengan usaha yang keras. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Si hitam dan si putih. Di negeri kambing, kambing putih hidup dengan damai. Sayang, kambing putih hanya mau bergaul dengan sesama kambing putih. Keluarga kambing hitam adalah pembawa sial menurut mereka. Keluarga kambing hitam memiliki seekor anak kambing hitam, namanya si kecil hitam. Setiap sore, ia hanya bisa memandangi anak kambing putih yang asik bermain. Ia tak diizinkan ikut bermain bersama. Si kecil hitam menjadi sangat sedih. "Mengapa buluku berwarna hitam?" keluhnya. Si kecil hitam lalu berniat mengubah bulunya menjadi putih. Ia menceburkan dirinya ke dalam ember yang berisi cat putih. Dalam sekejap, bulunya pun berwarna putih. Ia pun sangat girang. Ia pun lalu menghampiri anak kambing putih. Ia merasa sangat senang karena bisa bermain dengan kambing putih. Saat sedang bermain, tiba-tiba langit menjadi gelap. Hujan pun turun. Akibatnya, cat putih di tubuh si kecil hitam menjadi luntur. Kambing putih berteriak, "Pantas hujan turun. Pasti gara-gara kambing hitam bermain bersama kita. Dia memang pembawa masalah." Si kecil hitam sedih. Ia berlari pulang dan bertanya pada ibunya, "Apa betul kambing hitam memang pembawa masalah, Mah?" "Tentu tidak, Nak. Kambing putih menjauhi kita hanya karena kita berbeda. Tapi jangan khawatir. Ibu yakin suatu saat mereka akan menyadari kalau pendapat itu salah." Suatu hari, si kecil hitam menonton anak-anak kambing putih yang sedang bermain. Tiba-tiba dia melihat seekor serigala mendekati kambing putih. Para kambing putih lari kocar-kacir. Seekor kambing putih tertangkap. Tanpa rasa takut, si kecil hitam berlari mendekat. Ia mengambil buah busuk yang berserakan di tanah dan melempari si serigala. Serigala pun melindungi tubuhnya. Si kecil hitam segera bersembunyi. Bulunya yang berwarna hitam membuat ia mudah bersembunyi. Serigala tak melihatnya. Si kecil hitam terus melempari si serigala. Lalu ia buru-buru bersembunyi lagi. Serigala akhirnya melarikan diri. Anak kambing putih pun selamat. Para kambing putih sangat berterima kasih pada si kecil hitam. Mereka mengagumi keberaniannya. Sejak saat itu, kambing putih dan kambing hitam hidup dengan damai tanpa membedakan warna bulu lagi. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Perjuangan Putri Muafa. Tersebutlah seorang putri yang baik dan sopan bernama Putri Muafa. Ia sering duduk di pinggir kolam dan bercerita pada ikan. Suatu hari, Putri Muafa bersedih hingga meneteskan air mata. "Ada masalah apa hingga kau bersedih?" tanya ikan. "Akhir-akhir ini banyak rakyatku yang terkena penyakit aneh. Penyakit itu hanya menyerang ketika fajar. Apabila matahari telah muncul, penyakit itu hilang.
Hal itu berulang setiap hari, jawab Putri. Sudahlah Putri, jangan terlarut dalam kesedihan. Aku yakin pasti ada jalan keluarnya. Tersenyumlah, hibur ikan. Hari pun beranjak malam. Terlihat Putri Muafa tengah berdiri di tepi jendela. Tak lama kemudian rasa kantuk menyerang hingga ia tertidur. Rupanya ia bermimpi. Putri yang cantik, pergilah ke desa Lamasyur. Di sana kau akan mendapatkan jalan keluar untuk masalah di negerimu. Di mana desa itu? Dan siapa kau? Tanya Putri. Namun suara itu tak menjawab. Putri sontak terbangun. Ternyata hari sudah pagi. Sang putri segera menceritakan mimpinya kepada penasihat istana. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke desa Lamasyur. Namun mereka bingung karena baru mendengar nama desa itu. Putri Muafa lalu menemui ikan kecil di kolam, lalu menceritakan semuanya. Namun mereka tak tahu di mana desa itu berada. Hingga kini ia pun belum juga pergi. Betapa bahagianya Putri Muafa ketika ikan kecil itu ternyata mengetahui letak desa Lamasyur. Maka berangkatlah Putri Muafa beserta pengawalnya. Setibanya di desa Lamasyur, Putri langsung menceritakan kejadian yang dialami rakyatnya. Sesepuh desa tersebut mengatakan bahwa rakyat Putri Muafa terkena penyakit aneh dan hanya bisa disembuhkan oleh ramuan yang dibuat sesepuh desa itu. Dengan cekatan, sesepuh desa pun membuat banyak ramuan. Tak lama kemudian, Putri Muafa telah kembali ke istana. Semua rakyat diundang ke istana. Putri Muafa menjelaskan semuanya. Bersama dengan rakyatnya, Putri Muafa meminum ramuan yang diberikan sesepuh tersebut. Sungguh ajaib, penyakit itu langsung lenyap. Kini seluruh rakyat Putri Muafa telah terbebas dari penyakit aneh. Putri Muafa pun hidup bahagia bersama rakyatnya.